Dalam channel YouTube akhir-akhir ini kita melihat masyarakat di Brasil memuji nama Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Mereka menyanyi, berseru-seru kepada Tuhan agar dilindungi dari ancaman virus corona yang mematikan. Sekilas, kita mendapat kesan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka sedang ketakutan setelah kekuatan manusia belum mampu menghentikan korban corona. Mereka berlari kepada Tuhan Yesus. Padahal sebelum ini banyak orang di Brasil yang tidak peduli ancaman virus corona. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa tanpa menjaga jarak. Sehingga wabah menyebar begitu cepat dan memakan korban yang sangat banyak. Bahkan dalam pemakaman korban, keluarga datang mengantar sampai ke pinggir liang lahat tanpa pakaian pelindung yang memadai. Masyarakat Brasil saat ini memang sedang ketakutan. Sudah lebih dari 7,25 ribu orang meninggal dunia akibat COVID-19 sampai dengan 3 Mei 2020. Dan korbannya terus bertambah. Jumlah penduduk Brasil 209 juta, lebih sedikit dari Indonesia. Tetapi jumlah korbannya jauh lebih banyak. Sementara korban meninggal akibat corona di Indonesia sampai saat ini kurang dari 1.000 jiwa. Ekuador juga di Amerika Selatan menjadi negara yang paling menderita. Selama 15 hari pertama bulan April 2020, tercatat ada 6.700 kematian di Provinsi Guayaquil. Rata-rata 2.000 kematian pada Januari dan Februari, jumlah korban terus bertambah setiap hari. Saking banyaknya korban, otoritas setempat dan pihak keluarga tak mampu mengurus korban yang tewas. Sehingga mayat-mayat dibiarkan bergelimpangan di dalam rumah atau di jalan-jalan. Negara adidaya Amerika juga memiliki korban virus corona terbesar di dunia. Sampai tanggal 3 Mei 2020, tercatat 68.507 orang meninggal dunia dari 1,2 juta kasus yang ada. Bila kita melihat data, jumlah korban COVID-19 di dunia yang terbesar ada di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Satu-satunya negara Islam yang mengalami korban besar adalah Iran, dengan 6.000 lebih korban meninggal dunia. Lalu mengapa banyak masyarakat di negara-negara Kristen menjadi korban virus corona? Juga ada pendeta yang mati dan jemaatnya terpapar corona di Indonesia. Ribuan umat Kristen terpapar corona di Korea Selatan. Bukankah orang Kristen telah membaca nats-nats dalam Alkitab yang menggambarkan perlindungan yang dahsyat dari Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa terhadap umatnya? Seperti dalam Mazmur 91 yang mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 kini sering dikutip oleh orang Kristen
untuk membangun sugesti merasa terlindungi dari ancaman virus corona. Satu hal yang sering dilupakan oleh orang-orang Kristen adalah mereka bukanlah orang yang serta-merta menjadi orang kudus karena rajin beribadah. Apalagi kalau mendadak dekat dengan Tuhan tanpa diimbangi dengan perbuatan nyata, yakni menyayangi sesama manusia sebagaimana diperintahkan oleh Yesus. Kita, masyarakat modern, kerap lupa dengan keberadaan Tuhan karena gaya hidup kita yang hedonistis. Hanyut dalam kehidupan duniawi, tidak peduli dengan sesama, dan berbagai dosa lain yang tidak kita sadari. Lalu tiba-tiba merasa menjadi orang kudus dan bisa terhindar dari mara bahaya. Halo? Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Pada saat terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan banyak mengadakan mukjizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi, di masa pandemi corona ini, orang-orang Kristen jangan terlalu percaya diri. Merasa menjadi orang beriman karena rajin berdoa atau beribadah. Yang terbaik adalah tetap memohon perlindungan kepada Bapa di surga, berbuat baik kepada sesama, dan ikuti protokol keselamatan dan anjuran pemerintah. Hindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Tidak usah meminta agar gereja dibuka supaya bisa beribadah bersama-sama atau mengadakan kebaktian massal. Karena itu akan mendatangkan bahaya bagi kesehatan semua orang yang terlibat di dalamnya. Cukup beribadah di rumah bersama keluarga. Amsal 22 ayat 3 mengingatkan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Yesus saja ketika waktunya belum tiba, menghindari orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Padahal ia punya kuasa terhadap manusia. Apakah orang Kristen akan tetap ngeyel, keras kepala? Yakin tidak akan tertimpa bahaya karena merasa memiliki iman. Pikirkan dan renungkanlah. Jika kita belum memiliki iman yang benar sebagai umat Kristus, jangan ngeyel. Sikap ngeyel atau keras kepala, merasa terlindungi dari wabah yang ada, itu sama artinya dengan mencobai Bapa yang di surga.